kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayu Ningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV, 94,8 FM Fit Radio Bandung, dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda. Dan tema kita kali ini sangat penting pemirsa, yaitu mengenai virus corona. Bagi Anda yang ingin tanya langsung, silakan di 021 2520 666, atau bisa juga kirim pertanyaan ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Anda juga bisa mendownload aplikasi El Sinta Mobile di Play Store milik Anda tentunya. Dan hari ini kita kehadiran kembali dengan Dr. Febri Kurniawati SPPD. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam dari Omni Hospitals Alam Sutra. Kita sapa dulu Dr. Febri yang sudah hadir di samping saya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rini. Kabarnya pasti baik? Alhamdulillah, baik. Senang deh ketemu lagi dengan Dr. Febri, gitu makin cantik aja dok ya. Hari ini, amin gitu ya dok ya. Mau bahas seputar virus corona nih. Nah ini kan memang aku turut prihatin gitu ya dok ya, dengan memang case-nya ini kan lagi tinggi sekali begitu ya dok ya. Itu juga di luar negeri juga banyak korban-korban berjatuhan gitu ya dok ya. Nah, otomatis kita perlu mengetahui sebetulnya virus corona itu pengertiannya apa dulu sih, dan mengapa kita harus sangat waspada, dan juga nanti bagaimana pencegahannya juga begitu ya. Silakan Dr. Febri. Oke, jadi virus corona ini memang lagi ramai dibicarakan ya. Jadi pada pagi hari ini mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat ya dari waktu yang singkat ini. Amin. Tentang kita kalau saya perhatikan akhir-akhir ini banyak di media-media kan bertaburan informasi. Cuman yang nanti akan menjadi saya titik beratkan adalah jangan panik. Jadi harus waspada tapi jangan panik. Kenapa? Karena kepanikan tentu akan menimbulkan masalah nantinya. Jadi mungkin jadi pekerjaan terbengkalai seperti itu. Ya. Oke, jangan panik. Kunci utamanya itu, dan kenali dulu sebenarnya ini virus ini apa, bagaimana tadi penyebarannya begitu ya. Karena kan tadi case-nya kalau di luar negeri kan memang banyak tadi kembali lagi korban-korban berjatuhan, dan di Indonesia sendiri mungkin bagaimana dokter? Prediksi atau bagaimana gitu. Jadi kita supaya kita jadi lebih waspada juga sih maksudnya. Terakhir kali saya cek pagi ini memang sudah 18 negara yang terinfeksi. 18 terkonfirmasi infeksi coronavirus ini positif. Kemudian di Indonesia alhamdulillah masih aman, belum beberapa yang dicurigai di beberapa tempat seperti di Jambi, kemudian di Bandung, kemudian di beberapa tempat lain juga sudah keluar hasilnya dari Litbangkes dan hasilnya adalah negatif. Alhamdulillah gitu ya, jadi hasilnya negatif, tapi tetap kita perlu waspada ya ke depannya gitu ya dok ya, khususnya buat teman-teman atau pemirsa pendengar yang mau bepergian atau apa. Nah itu mungkin perlu diperhatikan juga ya, tema kita kali ini mau dibahas kupas tuntas secara mendalam gitu ya. Jadi sebenarnya virus corona ini itu sebenarnya bagaimana sih dok? Karena kan dulu juga kan pernah banyak kasusnya juga tuh ya, SARS atau MERS gitu ya. Nah sekarang mungkin case yang di Wuhan di China ini apa nih yang bisa kita pelajari lebih dalam lagi dok? Iya, sebelumnya virus ini adalah salah satu penyebab infeksi ya. Kita tahu infeksi ini antara lain disebabkan oleh bisa virus, bakteri, jamur, protozoa, cacing juga. Jadi zat-zat rendah kecil ini salah satunya adalah virus. Nah virus ini yang kita ketahui kemarin sempat mewabah dan cukup tinggi angka kesakitan dan kematiannya, antara lain adalah kalau tidak salah sekitar tahun 2002 itu SARS dulu ya, kemudian sekitar 10 tahun sesudahnya ada MERS ya. Sama-sama disebabkan oleh virus corona. Cuman yang saat ini ditemukan dan disebut dengan 2019 novel coronavirus ini strain yang baru. Jadi keluarga yang sama tapi dia strain atau tipe yang berbeda. Jadi apa yang membedakan? Yang membedakan adalah kalau dilihat adalah genotipenya, jadi susunan DNA-nya beda. Oke, jadi keluarganya sama nih, sama-sama membahayakan gitu ya. Aduh ngeri deh, kakak adik gitu ya, belum sepupunya segala macam. Ini artinya kidding aja, tapi intinya ini masih satu keluarga besar sih si virusnya ini sendiri gitu ya. Jadi ada SARS, MERS. Nah sekarang juga tadi balik lagi, apa sih yang perlu dipelajari lagi lebih dalam? Karena kan ini kan tadi infeksinya sangat menular gitu ya.
lewat apa penularannya juga, dan kemudian juga apakah dari manusia ke manusia atau dari hewan ke manusia atau bagaimana begitu dok? Karena kan banyak sekali tadi bertebaran tadi kata dokter informasi di mana-mana dan kita mau tahu yang lebih jelasnya lagi itu seperti apa sih begitu? Iya, jadi kita harus pilih-pilih informasi yang benar. Jadi kalau memang saya perhatikan, saya lihat di data-data yang sumber terpercaya antara lain dari WHO, kemudian di Indonesia ada di Kementerian Kesehatan, terus kemudian kita punya di Perhimpunan Dokter Paru Indonesia dan Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia. Ini dari sini kita ambil hal-hal yang penting yang harus diperhatikan. Saya perhatikan sih penyebarannya ini memang sangat progresif ya. Mungkin itu yang menimbulkan kepanikan dan sehingga jadi heboh seperti sekarang. Karena beritanya juga kan setiap hari kan diputar terus begitu ya dok ya. Ini bukan apa-apa sih supaya kita jadi makin aware juga begitu ya dok ya. Oke. Jadi ini tadi kan katanya seperti batuk atau flu atau pilek biasa gitu ya, tapi komplikasinya ini tadi ada yang bilang pneumonia atau tadi kan masuknya ke wilayah paru-paru yang jadi jauh lebih berat begitu ya dok ya. Jadi sebenarnya awalnya ini memang gejalanya juga yang perlu diperhatikan juga seperti apa begitu barangkali dokter. Oke, penyebabnya tadi kan virus corona, kemudian gejalanya yang harus diperhatikan sudah seperti penyakit-penyakit influenza pada umumnya sebenarnya yang disebabkan virus. Jadi infeksi pada umumnya akan menyebabkan demam. Demam bisa disertai pusing, nyeri otot, gejala yang cukup general lah ya. Iya, common banget gitu ya. Ya, karena terjangkitnya di saluran pernapasan ya akan timbul gejala-gejala pernapasan seperti tadi sudah disebutkan batuk, kemudian sesak atau dikatakan kesulitan bernafas. Mungkin belum sesak tapi awal dari kesulitan bernafas itu harus hati-hati. Oke. Jadi ini seperti ini ya ISPA begitu ya dok seperti ya. ISPA. Akut kemudian tapi ini itu kan atas. Berarti ini bisa komplikasi sampai ke bawah begitu dok saluran pernafasan. Jadi komplikasi atau perjalanan penyakitnya juga seperti apa dan belum nanti masa inkubasinya juga ya dok ya. Kalau mau dibahas kan wah dalam banget itu. Kira-kira bagaimana dok? Jadi yang membedakan ini termasuk infeksi saluran pernapasan bawah. Kalau ISPA kan infeksi saluran pernapasan atas. Ini membahayakan karena yang terkena adalah bawah, yaitu paru-paru kanan dan kiri. Jadi nanti komplikasinya bisa gagal nafas, kemudian infeksi yang berat seperti sepsis dan lain-lain. Gitu, itu kalau tidak diketahui sejak dini dan tidak segera ditangani dengan tuntas penanganan gitu ya, dok, dengan ya? adekuat. Ya. Jadi memang sebenarnya begini dokter, ketika pertama kali terhirup gitu ya, atau tadi penularannya juga melalui apa sih? Tadi kan pertanyaan aku ada yang dari hewan ke manusia katanya, atau manusia ke manusia tentunya gitu ya dok ya. Jadi melalui apa juga, artinya aerogen atau bagaimana, kita perlu detail juga itu seperti itunya. Ya, jadi penularannya kenapa cukup heboh juga di awal, karena sebenarnya coronavirus ini adanya hostnya atau induk semangnya adalah di hewan. Ya, kalau di MERS kan dulu kalau tidak salah di hewan unta. Ya, kalau di daerahnya juga SARS, sih ya. SARS juga kalau tidak salah unggas atau mamalia yang lain ya. Kemudian yang ini juga belum jelas. Awalnya ditemukan kalau tidak salah di fish market atau seafood market, tetapi untuk ikan tidak bisa menjadi induk semang dari coronavirus ini. Jadi ternyata di sana selain menjual seafood juga ada unggas, kemudian ular, kelelawar, kemudian rubah ya, fox ya. Nah itu ditengarai hewan-hewan mamalia inilah yang menjadi induk semang yang sebenarnya virus corona menginfeksi hewan-hewan itu, kemudian dari hewan karena virusnya ini labil, jadi mudah bermutasi. Awalnya hanya menginfeksi hewan, kemudian dia juga dapat menginfeksi manusia dari hewan itu. Tertular deh ya. Jadi heboh lagi ternyata setelah diketahui beberapa waktu terakhir ini terjadilah adanya transmisi dari manusia ke manusia. Kenapa? Karena itu tadi virusnya sangat masih dalam mutasi terus. Ya Allah. Gitu. Oke, makanya kalau baca beritanya tuh ngikutin perkembangannya tuh kayaknya sedih gitu ya. Seperti itu ya ternyata ya. Oke dokter, kita jeda dulu sebentar ya, nanti dilanjutkan kembali ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai virus corona bersama dengan Dr. Febri Kurniawati SPPD. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam dari Omni Hospitals Alam Sutra. Dan Dr. Febri dilanjutkan kembali ya dok ya. Jadi memang tadi kan penyebabnya si virus ini ya, tapi kita perlu mengetahui juga sih faktor resikonya barangkali itu memang lebih karena ya virusnya katakanlah memang dari faktor eksternal ya yang ya udah harus dilawan nih, tapi dari internalnya sendiri ada kaitannya juga nggak sih dok yang bisa dilihat sebagai faktor resiko juga? Ya, melanjutkan yang tadi ya. Jadi sebenarnya yang digarisbawahi di sini adalah faktor risiko siapa sih yang rentan ya. Jadi yang kita harus mengerti adalah mereka yang ada riwayat bepergian ke daerah endemis ya. Daerah endemis di sini dikatakan ya di Cina, di Wuhan dan provinsi-provinsi lain yang sekitarnya yang kira-kira memang endemis. Jadi kalau kami di dunia di kedokteran di rumah sakit kami akan menyatakan ini dicurigai apabila ada faktor resiko traveling atau kontak erat dengan orang yang memang terkonfirmasi terinfeksi oleh virus corona ini dengan masa inkubasi selama maksimal 14 hari. 14 hari begitu ya. Artinya tadi memang gimana sih orang penasaran juga nih penularannya itu memang tadi memang karena ya kita terhirup atau mungkin harus ada kontak skin to skin kontak dengan si korban yang kita nggak tahu kan siapa tahu pada saat traveling ke daerah tersebut kita salaman atau apa atau memegang benda atau apa terus ya bisa aja begitu dokter. Jadi cara penularannya karena dia infeksi di saluran pernafasan, cara penularannya memang dan ini karena dia virus, jadi mudah sekali, progresif sekali penularannya melalui airborne. Airborne itu udara. Jadi bagaimana? Jadi virus ini dia terdapat di saluran nafas, kemudian dibatukan atau dibersinkan, kemudian kita bersin atau batukan timbul namanya droplet atau cairan yang kecil-kecil yang keluar dari saluran pernafasan. Itulah yang mengandung virus dan bisa itu dahak, akan bisa dahak atau cairan lendir atau apapun yang mengandung virus itu tadi terhirup oleh orang lain. Jadinya orang lain itu kemasukan virus itu. Ya, ini secara general ya, tidak untuk coronavirus aja, tapi semua virus influenza, terus kemudian yang disebabkan kuman, kalau TBC kan kuman, pneumococcus juga. Secara general ya airborne disease seperti itu. Oh iya, jadi tadi memang melalui tadi ya percikan ini ya dok ya, apa ya tadi ya bisa dahak, bisa tercampur liur juga nggak sih ya macam-macam gitu ya dok ya. Jadi intinya tadi bisa melalui bersin, batuk, ada yang tadi penyebarannya melalui udara, terus ya terhirup ya macam-macam sih itu prinsip secara umum ya dok ya seperti itu. Nah artinya begini, tadi kan kita bicara faktor resiko juga orang yang memang tadi ada riwayat traveling ke suatu tempat. Gitu. Ini dikatakan di China ya di Wuhan atau provinsi lainnya. Tapi pada intinya tadi daya tahan tubuhnya juga atau mungkin faktor dia ada penyakit lainnya juga yang entah itu metabolik atau apa yang membuat dia juga jadi jauh lebih rentan itu kan otomatis akan memperlemah si imun sistemnya juga atau bagaimana ini untuk tambahan informasi saja dokter. Secara generally ini mungkin kita ambil hikmahnya ya dari segala kehebohan dan epidemis dari penyakit coronavirus ini kita ambil hikmahnya aja secara general. Jadi penyakit infeksi apapun itu akan menjadi penyakit, akan memberat jika memang daya tahan tubuh rendah. Daya tahan tubuh ya disesuaikan, ditentukan dengan kita sendiri ya. Jadi umur, terus kemudian ras, kemudian kebugaran, olahraga, intake makanan, gizi itu yang menentukan. Oke, itu sih pada prinsipnya. Cuma yang masalah di sana kan tadi stok makanan habis segala macam. Wah, itu udah kompleks lagi begitu ya. Tapi pada intinya oke deh, kita nggak usah terlalu bahas yang mendalamnya ke arah situ ya. Jadi lebih ke tadi bagaimana sih ketika memang sudah tertular dan kita pahami gejala-gejalanya juga. Entah itu gejala yang masih ringan di awal-awal sampai yang maaf sudah ada komplikasi ya. Tadi kan karena ini ke paru-paru gitu ya. Jadi penyakit-penyakit apa juga nih yang berkaitan dengan paru yang ujung-ujungnya ini komplikasinya begitu dokter dari si virus corona ini gitu. Jadi gejala tadi sudah saya sebutkan ya. Terus kalau boleh mengulang lagi masa inkubasi itu sebenarnya yang dimaksud masa inkubasi adalah pertama kali kita
masuk tadi virusnya ke tubuh kita gitu ya? karena droplet infeksi tadi masuk, kemudian sempat tanpa gejala. Jangan lupa ini yang berbahaya, dan di masa ini pun ini sudah orang akan membawa karier menular. Ya gitu, jadi harus hati-hati, dan masa inkubasi cukup panjang, 14 hari. Kemudian 14 hari akan timbul gejala-gejala yang saya sebutkan tadi, demam, batuk, kemudian kesulitan bernafas, nyeri otot, mungkin pusing, seperti dan lain sebagainya. Ya, nyeri tenggorokan. Ya. Oke, jadi dalam masa inkubasi itu dia sih jadi karier gitu ya dok ya. Tapi saya kalau boleh saya tambahkan juga, dengan sistem kekebalan tubuh yang baik, kalau kita bugar, cukup makan, cukup istirahat, rajin berolahraga, virus tidak selamanya akan menjadi infeksi. Kadang ya cuma lewat aja, memang kalau kebugaran tubuh baik, tidak jadi penyakit. Mati gitu virusnya atau bagaimana dok? Masuk tapi tidak menjadi penyakit, jadi tidak infeksi. Jadi ya dia lewat aja gitu. Tapi bukan berarti apa ya? Kita sehat aja. Sewaktu-waktu kalau dia lagi lemah gitu, virusnya bangkit lagi atau apa gitu? Kan artinya dia bersemayam di dalam tubuh kita, enggak begitu ya dok? Itu ada yang namanya disebut dorman. Dorman itu seperti misalnya koman TBC, agak melenceng sedikit. Jadi dia dorman karena apa? Sistem kekebalan yang setengah-setengah. Jadi sakit tidak, baik sekali sistem kekebalannya juga tidak, akhirnya dia tertidur, akan kambuh lagi kalau kekebalan tubuh turun lagi. Jadi memang kekebalan tubuh memang yang mengambil peranan penting kita jadi sakit atau tidak. Betul gitu ya. Tadi gejala sudah dibahas ya, tapi katakanlah gini, setelah masa inkubasi ini 2 minggu terus kita mulai ada tuh gejala merasakan seperti itu gitu ya. Kemudian apa sih yang bisa dilakukan ya untuk sementara ya sebelum memang melakukan apa ya, artinya ke dokter atau mencari pertolongan ke fasilitas medis terdekat gitu ya dok ya. Artinya kan tadi gejalanya bisa sangat berat juga atau bisa ya ringan-ringan saja, tergantung dari bagaimana si orang tersebut merasakan keluhannya juga begitu dokter. Jadi di Indonesia sudah ada early warning system sebenarnya. Jadi kan ada faktor resiko orang-orang yang traveling atau memang dari tempat yang endemis itu, kemudian dia ini kalau dalam perjalanan mau masuk ke Indonesia, kembali ke Indonesia akan mendapatkan kartu ya, kartu bahwa dia telah melakukan traveling ke daerah tersebut, dan kartu ini akan dibawa sampai 14 hari, dan orang yang masuk ke Indonesia diberi peringatan kalau timbul gejala-gejala yang saya sebutkan tadi segera, jadi tidak menunggu lagi, tidak minum obat apa-apa, tidak menunggu, tidak ada sesuatu yang dilakukan dulu, segera periksa dan menunjukkan kartu ini ke tenaga kesehatan. Jadi early, secepatnya kalau ada gejala, dia ada riwayat punya kartu itu, periksa dan menunjukkan kartu bahwa dia memang ada riwayat. Ini barangkali yang belum tahu begitu, ini informasi yang sangat penting gitu ya. Segera tunjukkan kartu itu kalau merasakan tadi gejala yang seperti itu gitu ya dok ya. Tanpa ditunggu-tunggu sehari 2 hari lagi, mungkin minum anti demam atau mungkin obat batuk atau obat flu yang ringan-ringan begitu langsung gitu karena ya dok. Lebih cepat ditemukan kasusnya, akan lebih cepat penanganannya sebelum timbul komplikasi yang tadi, gagal nafas, infeksi yang berat. Ya Allah gitu. Tapi pada prinsipnya begini, kita langsung dibawa nih ke rumah sakit gitu ya, atau si orang ini datang ke rumah sakit. Pemeriksaannya nih sebenarnya standar aja ya dok ya, untuk seperti pemeriksaan pada umumnya, atau mungkin ada pemeriksaan khususnya juga, mengingat tadi pengen tahu nih apa komplikasinya ini, katakanlah sudah terjadi atau belum. Oh, ini ada telepon masuk ya? Oke, coba ditahan dulu sebentar ya. Disapa dulu sebentar. Halo. Halo, selamat pagi Bu. Dengan siapa Bapak? Di mana? Bapak Isa dari Parung Panjang. Iya, ingin tanya apa Bapak? Bapak Isa dari Parung Panjang ya. Tentang apa Pak? Ini kebetulan saya ngeliat siaran langsung ya. Ciri-ciri penyakit tersebut kok seperti sama dengan saya lagi sakit ini. Oh, sepertinya demam, sama. Batuk, badan dari kaki sampai tangan, kepala sakit semua. Ngilu-ngilu gitu ya? Gimana itu Bu? Nyeri. Oh, usia berapa Pak? 52. Dokter ada yang ditanyakan, mungkin riwayat bepergian dan lain-lain. Silakan dokter. Kalau riwayat bepergian ada Pak ke luar negeri? Enggak. Halo Pak. Di rumah aja. Di rumah aja. Okay. Atau riwayat kontak dengan orang yang berpergian? Riwayat kontak erat. Mungkin ada saudara yang datang? Enggak juga. Enggak juga gitu ya. Di rumah saya cuman kita aktivitas pengemudi truk Pak. Bagaimana Pak?
pengemudi truk aktivitasnya sehari-hari. Oh, oke, pengemudi ya sehari-harinya gitu ya. Oh, Kalau malam mm, nggak bisa tidur di kasur gitu. ada keluhan lain Di Pak? lantai. Keluhan lainnya yang ingin disampaikan, tapi tadi secara spesifik demam, batuk, terus badannya terasa apa tuh nggak enak Nyeri. gitu ya. Udah berapa lama tadi ya? 2 mingguan. 2 mingguan. Tapi belum berobat sama sekali ya Pak? Atau sudah ya? Belum. Belum. Baik, dokter ada lagi yang ditanyakan sehari-harinya tadi bepergian dengan mengemudi gitu ya? Ya, cukup. Udah cukup Bu ya. Baik, iya. Kok sama sih dok dengan ini gejala yang kita bahas tadi Iya. gitu ya? Apakah mungkin iya? Tapi kan tadi nggak ada riwayat bepergian ke luar negeri juga gitu ya dok? Atau kontak tadi ya? Iya. Oke, tapi kalau untuk mungkin naik mobil segala macam tadi ya, itu setiap hari sih Oke. gitu ya? Bagaimana itu dokter resikonya? Ya, jadi sebenarnya yang menimbulkan kepanikan adalah itu tadi gejalanya kok kayak sama banget ya sama yang lain-lain ya. Jadi demam semua juga kan begitu ya. ISPA, influenza kan seperti itu. Jadi yang harus digarisbawahi lagi di sini adalah riwayat bepergian ke daerah endemis atau kontak erat. Misalnya tadi sudah saya tanyakan ada nggak saudara yang datang datang berkunjung menginap di rumah gitu. Ya, jadi harus ada riwayat kontak erat dengan penderita pasien yang terkonfirmasi terinfeksi virus Atau si corona karier ini. yang Iya. belum ketahuan tadi Iya, ya? lebih hati-hati tapi harus ada ceritanya dulu di belakang. Jadi tidak semua demam, batuk pilek, nyeri otot kita bilang aduh takut corona. Dan itu tadi jangan lupa masa inkubasi 14 hari. Jadi bepergian dalam kurun waktu 14 hari terakhir. Ya, dan kemudian yang perlu saya ingatkan juga infeksi virus corona yang menyebabkan pneumonia ini, kita sebut pneumonia, ini adalah infeksi akut. Jadi maksimal adalah 10 hari. Jadi keluhan-keluhan tersebut maksimal 10 hari. Di atas 10 hari kalau sampai ada keluhan demam, batuk di atas 10 hari sampai 2 minggu, misalnya 3 minggu atau sebulan mungkin yang lain. Oke, Gitu. mungkin yang lain. Tapi memang untuk dipastikan tadi Bapak Isa harus pergi ke dokter Ya, tetap ya. apapun sakitnya sudah sakit 2 minggu, Betul. demam, batuk sebaiknya segera ke fasilitas kesehatan terdekat. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Oke, tapi memang iya ya dengan ada gejala sedikit aku jadi apa nih gitu, jadi Ya. ketakutan atau apa ya. Ini kan jadi gara-gara nonton berita gitu ya dok ya. Kita ambil hikmahnya Ambil aja. hikmahnya aja gitu ya. Oke, dokter dilanjutkan kembali ya dok ya mengenai tadi yang untuk case yang ini ya. Tadi kan udah dapat kartu nih, jangan ditunda-tunda lagi lah kalau memang ternyata ada riwayat bepergian, terus udah ada gejala. Dan biasa di rumah sakit pemeriksaan umumnya seperti apa dan dipastikan dulu tadi ya positif atau negatif dan follow up juga seperti apa sih secara umum ya, pengetahuan umumnya seperti apa ya dokter? Kalau di rumah sakit tentu kita sudah siapkan ya seluruh rumah sakit di Indonesia. Bahkan ada beberapa rumah sakit rujukan, 100 rumah sakit rujukan di Indonesia yang sudah ditunjuk oleh pemerintah untuk menjadi rujukan penyakit infeksi yang disiapkan untuk infeksi coronavirus ini gitu. Jadi kalau pasien datang di fasilitas kesehatan manapun, semua dokter sebenarnya sudah disiapkan untuk waspada secara nasional tentang penyakit ini. Jadi kalau memang sudah ada gejala, ada riwayat, apalagi menunjukkan kartu tersebut, tentu akan dikirim, dirujuk ke rumah sakit yang memang sudah siap ya. Rumah sakit pada umumnya akan menyiapkan tempat-tempat isolasi khusus ya. Jadi ada ruangan isolasi yang disiapkan untuk ini penyakit ini. Oke, coba ditahan dulu sebentar ya. Halo, dengan siapa di mana? Halo ya, selamat pagi dok. Dengan Pagi. siapa? Ya, saya dari Jakarta dengan Ibu Ida. Baik, langsung saja ya Bu ya kepada dokter Iya. ya. Ibu Ida dari Jakarta. Ya, silakan. Ya, saya permisi tanya ya dok ya, saya umur 66 tahun. Ya, 3 bulan lalu saya ada suntik vaksin yang PCV 13 ya. Benar 13 ya. Apakah ini dapat membantu dengan virus yang corona gitu? Ya, Ada kalau lagi, Bu? yang vaksin ini kan bakteri ya Bu, dok ya. Kuman, Kalau bakteri. corona kan virus ya. Oh iya. Mm-mm. Bisa nggak sih untuk melawan si virus corona ini atau paling nggak untuk meningkatkan daya tahan tubuh? Iya, daya Bu? tahan tubuh saya Ah. gitu. Ada keluhan lain Bu
selain pertanyaan tentang yang Tidak tadi, ada. Saya tidak ada keluhan ya, diabetes, alhamdulillah ya. tidak ada diabetes. Oke, alhamdulillah sehat, bugar, insya Allah. Terus juga Amin. bagaimana dokter tanggapannya ya mengenai bisa nggak sih kita udah vaksin ini nih gitu ya, bisa nggak untuk ya paling nggak meningkatkan kekebalan atau apa nih pada prinsipnya dok di sini? Jadi prinsip vaksin itu adalah kita memasukkan zat atau kuman atau virus yang dilemahkan atau dimatikan atau sebagiannya misalnya ekornya aja atau bagian kecilnya aja itu untuk dimasukkan dalam tubuh sehingga tubuh menimbulkan antibodi atau kekebalan spesifik terhadap apa yang dimasukkan itu. Jadi kalau kita memasukkan virus A ya kita kekebalannya terhadap virus A itu. Kalau untuk di Indonesia kita ada vaksin pneumonia itu pneumococcus ya baru pneumococcus bakteri jadi kemudian seperti sejenis meningitis juga udah ada terus influenza virus juga ada. Tetapi untuk coronavirus ini kan tadi baru aja kasusnya ditemukan. Jadi belum juga masih diteliti sampai saat ini tapi belum ditemukan vaksin khususnya untuk yang bersifat spesifik untuk si virus corona ini. Jadi kalau ibu dulu pernah vaksin tertentu ya kekebalannya hanya spesifik terhadap apa yang divaksinkan saat itu. Bakteri misalnya bakteri A ya bakteri A, virus A ya virus A. Begitu gitu, beda-beda. ya, beda-beda begitu ya. Tapi paling nggak untuk tips pencegahan sedikit dulu deh, walaupun nanti juga akan dibahas juga sih di segmen akhir ya. Ini untuk ibu bagaimana nih, untuk ibu Winda juga ya? Ya untuk ibu dan semuanya ya sebenarnya apa yang kita ambil hikmahnya pada epidemi atau segala kepanikan ini satu saya tadi sudah sebutkan jangan panik ya karena sudah saya baca-baca juga di jurnal-jurnal kedokteran yang recommended juga sampai saat ini 5.000 kasus terkonfirmasi ya, tetapi yang meninggal diantaranya sampai hari ini sekitar 100 sekian. Jadi itu tidak sampai kalau dihitung mungkin di bawah 4%, di bawah 5 atau 4%, jauh lebih rendah daripada yang dulu MERS. MERS itu kalau tidak salah sampai 40%, tinggi sekali angka kematiannya. Tapi yang ini kalau dibandingkan yang kasus terkonfirmasi dan yang fatal rate dan meninggal itu 100 sekian. Memang banyak tapi tidak setinggi dan tidak sefatal yang MERS gitu. Jadi ini jangan panik ya. Kemudian ada juga yang sudah dinyatakan sembuh atau recover sembuh sempurna dibolehkan pulang juga sekitar 100 kasus ya. Jadi ada juga. Jadi terkena virus corona ini pun bukan death sentence ya, bukan vonis mati gitu. Jadi tetap apa yang harus dilakukan yang bisa kita lakukan sekarang ya itu tadi menjaga kekebalan tubuh ya. Jadi balik lagi dulu deh dok yang ke isolasi tadi ya dok ya. Ini pengertiannya apa sih? Soalnya ada juga yang bertanya isolasi bedanya apa sih dengan karantina gitu. Ada juga kan ya dok ya. Jadi supaya kita tuh makin terbuka lah wawasannya begitu ya. Mungkin tambahan sedikit saja seputarnya dari isolasi ini sampai dikatakan benar-benar sembuh total dan bisa alhamdulillah pulang gitu ya. Itu bagaimana juga itu prosesnya dokter? Ya, jadi kalau di rumah sakit saya bilang tadi memang ada ruangan khusus isolasi karena apa yang belum pasti ya kita selalu berpikir ke depan. Jangan-jangan ini memang airborne dan nanti akan terjadi penularan yang sangat mudah. Jadi memang cenderung diisolasi, ditempatkan di ruangan yang bertekanan negatif. Jadi udaranya tidak keluar. Itu. Terus kemudian di Wuhan pun saat ini juga sedang diisolasi. Jadi yang di sana ya tidak boleh kemana-mana. Ada beberapa memang warga negara Indonesia yang juga di sana. Tapi saya baca terakhir juga di sana mereka baik kok, baik. Kemudian untuk kayak persediaan makanan juga cukup. Di sana orang sehat ya di rumah, jadi dianjurkan untuk di rumah saja, bukan diisolasi yang gimana-gimana ya. Jadi memang dianjurkan untuk di rumah, tidak menghampiri kerumunan-kerumunan yang tidak jelas gitu. Jadi stay at home dan tetap sehat gitu, sampai semuanya reda dan jelas. Betul. Kalaupun mau mencari informasi tadi cari sumber yang akurat ya, karena banyak ya kalau ngikutin berita tuh belum tentu juga malah menyebar kepanikan ya, bukan justru mengedukasi begitu ya dok ya. Jadi pilih-pilih juga sumber-sumber yang tadi akurat, terpercaya juga gitu ya. Baik dokter, kita masuk ke pertanyaan dari email dulu ya, karena ini pertanyaannya menarik juga nih. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email silahkan kirim saja pertanyaan ke email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya di bawah ini, nama, usia pasien, serta tempat tinggalnya ya. Baik, pertanyaan pertama dari ada satu aja ya. Dari Septi dari Jakarta. Baik, dokter, saya ada
rencana traveling bersama keluarga, namun masih di awal bulan Maret. Masih sebulanan lagi ya. Oke, ke salah satu negara di Asia Timur. Nah, apakah sebaiknya dibatalkan saja perjalanannya mengingat sedang ada penyebaran virus tersebut? Atau adakah cara-cara pencegahan yang bisa dilakukan para traveler, Dok, selain vaksin agar tidak tertular? Oh, vaksinnya kan belum ada ya? Bagaimana pendapat dari dokter nih? Apakah saya refund saja segala tiket dan lain-lain? Mohon saran dokter untuk pertimbangan katanya, untuk pertimbangan saya dan keluarga. Terima kasih. Wow, jadi bagaimana ya dok ya? Udah kebeli nih segala macam tiket, segala macam ya. Saran aja sih buat pertimbangan ya. Tapi kan tetap keputusan ada di pihak Mbak Septi ya atau Mas Septi nih. Oke, silakan dokter. Iya, jadi secara global untuk WHO sendiri belum menyatakan apakah ini darurat emergency public health atau belum. Jadi kita masih wait and see, mengikuti terus kasusnya dan berharap segera reda, ditemukan vaksinnya atau ditemukan pengobatan yang definitif. Amin, jadi ya Allah. belum ada regulasi khusus tidak boleh kemana-kemana, cuman memang yang di Wuhan diisolasi, tidak boleh keluar masuk. Tapi kalau di negara mana tadi, Asia Timur? Asia Timur tidak disebutkan sih salah satu tidak negara. disebutkan. Gitu. Jadi sebenarnya masih boleh secara pemerintah, tetapi perlu dipertimbangkan karena ini belum jelas arahnya kemana. Jadi kalau yang MERS atau SARS dulu ada peak seasonnya. Nah, peak season kemudian dia reda. Ya, ini belum ada kejelasan kemana. Jadi kalau saya boleh saran kita wait and see dulu. Kalau boleh menyarankan lagi, mungkin sebaiknya dipertimbangkan untuk menunda ya sampai tunggu kejelasan ada regulasi khusus dari pemerintah Indonesia maupun dari WHO. Jadinya bagaimana nih? Karena tadi tidak ada vaksin khusus, tidak ada pencegahan khusus. Oke, jadi apa ya prinsipnya tadi menunda dulu sambil menunggu gitu ya tadi ya keputusan resmi dari WHO ataupun dari pemerintahan Indonesia juga gitu ya. Ini sebaiknya seperti apa untuk menghindari resiko-resiko yang tidak kita inginkan gitu ya. Kan yang bisa kita lakukan sekarang pencegahan ya, karena penyembuhannya belum ditemukan. Seputar vaksin kan juga tadi belum ada ya, karena kan baru juga kasusnya gitu ya. Tapi tadi menarik ya, tadi kan komplikasinya kan pneumonia lah apa gitu ya. Nah ini kalau vaksin yang untuk seperti itu fungsinya juga seandainya maaf nih bagi korban, ini kita bicara general ya, terkena dan sudah divaksin nih, ini meringankannya tuh dalam bentuk apa ya gejalanya atau kesembuhannya jadi jauh lebih cepat atau balik lagi tergantung dari pasiennya juga sih kondisinya seperti apa dok? Vaksin ini untuk yang belum terkena, jadi orang sehat yang rentan secara general ya vaksin apapun orang sehat rentan dianjurkan untuk divaksin. Tetapi untuk yang sudah timbul gejala, bahkan even cuman gejala demam, kita tidak lakukan vaksin apapun. Jadi kalau memang sudah ada gejala, sebaiknya memeriksakan diri lalu mendapatkan diagnosa dan pengobatan sesuai diagnosanya itu. Oke, nah ini bicara seputar pengobatan ya, tadi pas di isolasi ini dok, ini buat gambaran aja, itu obat apa saja sih yang diberikan? Oke lah virus, antivirus gitu ya. Tapi dan follow up artinya dipantaunya ini benar-benar sudah bisa dinyatakan oh ini alhamdulillah nih udah sembuh, udah bisa dibawa pulang dan nggak ada resiko apa ya kambuh lagi dan menyebarkan, kan itu yang dikhawatirkan ya. Jadi bagaimana itu dokter untuk perhatian ke arah situnya dok? Iya, kalau di rumah sakit di Indonesia kita punya sistem sudah diflorkan oleh Kementerian Kesehatan. Itu ada algoritma yang harus dilakukan apabila memang pasien ada riwayat tadi gejala tertentu. Jadi kita lakukan pemeriksaan rutin, darah perifer lengkap, kemudian yang lain-lain seperti fungsi liver, fungsi ginjal, rutin gula darah, kemudian faktor-faktor pembekuan perdarahan dan lain sebagainya. Terus yang penting adalah pemeriksaan swab atau hapus tenggorok diambil dari sampel tenggorokan gitu. Kemudian sampel ini harus dikirim ke Litbangkes. Jadi di satu center di Jakarta, Litbangkes, kemudian di sana akan dicek virusnya, PCR virusnya positif atau negatif. Seperti yang kemarin dilakukan pada yang suspek di Jambi maupun yang di Bandung itu dikirim ke Litbangkes, kemudian hasilnya dinyatakan negatif. Kalau dinyatakan hasilnya negatif berarti penyakit lain ya disembuhkan sesuai penyakit
penyakit lainnya itu, kemudian apabila sudah recover ya sudah dinyatakan pulang. Oke, sebenarnya kalau dikatakan negatif berarti ini kemungkinan penyakit-penyakit yang umum tadi yang sudah penyakit yang lain. Oke, tapi memang orangnya kebetulan habis bepergian gitu ya, jadi memang langsung aja deh daripada nanti, kan artinya tidak menunda-nunda begitu ya dok ya. Tadi karena belum ada vaksinnya juga, pengobatan juga ya seperti itu ya, tadi diikuti ya alurnya seperti apa, otomatis kita akan bahas pencegahannya gitu ya. Tapi kita jeda dulu, nanti dilanjutkan di segmen terakhir khusus pencegahan gitu ya dok ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai virus corona bersama dengan Dr. Febri Kurniawati SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Omni Hospitals Alam Sutra. Dan Dr. Febri dilanjutkan kembali ya. Sebelum closing statement, tadi sesuai yang sudah aku ingin bahas ya. Jadi aku mau nanya-nanya seputar ya udah pencegahannya dok, karena kan ya kita tahu tadi kan belum ada vaksin ya kan baru juga gitu kan. Yang mudah-mudahan kedepannya adalah penelitiannya, terus juga ada inisiatif buat membuatnya gitu ya. Oke, tapi pencegahan yang bisa kita lakukan paling tidak apa sih untuk virus corona kayak, atau mungkin ya yang sejenis lainnya begitu ya dok ya, seperti apa dokter? Ya, secara general ya seperti pencegahan penyakit infeksi pada umumnya. Jadi itu tadi sudah kita sebutkan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Seperti apa caranya? Satu, pola makan, nutrisi. Jadi banyak makan buah dan sayuran, kemudian karbohidrat yang cukup, protein, lemak, mineral dan cairan air minum yang cukup. Tuh dari segi makanan, kemudian istirahat yang cukup ya. Sekitar 6 sampai 8 jam sehari, waktu tidur harus dipenuhi. Jadi pekerjaan ya tetap dikerjakan tapi jangan lupa istirahat ya. Oke. Terus kemudian perilaku hidup bersih dan sehat, personal hygiene. Jadi yang ditekankan di sini terutama untuk virus-virus ini, satu, cuci tangan. Jadi ada 5 langkah cuci tangan, nanti bisa di googling, di search seperti apa cuci tangan yang disarankan oleh WHO ya. Kemudian diadaptasi juga di rumah sakit di seluruh Indonesia. Tuh, ada langkah-langkah cuci tangan. Prinsipnya cuci tangan sebaiknya dengan air yang mengalir, kemudian dengan sabun atau cairan yang berbasis alkohol. Antiseptik gitu? Ya, yang berbasis alkohol dan mengenai seluruh permukaan tangan. Jadi ada langkah-langkahnya seperti apa yang cara-cara supaya semua bagian tangan ini terkena semua. Ya nanti bisa dicari di internet banyak. Kalau maaf dok, dari kontaminasi ini bisa nggak sih dari apa ya, makanan gitu kan, orangnya tadi kan kotor, terus dia ngolah makanan menyajikannya untuk keluarga atau mungkin dijual atau apa gitu ya karena kurang bersih. Itu resiko untuk kasus ini ataupun yang lain-lainnya sih yang sejenisnya. Jadi itu tadi kembali kepada kebersihan makanan tadi harus bersih juga. Selain pilihan makanan yang bergizi juga harus bersih, kemudian cuci tangan setiap akan melakukan aktivitas ya. Kemudian melanjutkan yang tadi ya, juga pemakaian masker. Ya, jadi dengan ini kita sebagai yang menderita penyakit apapun, infeksi seperti influenza, pneumonia atau apa yang lagi batuk, jadi harus pakai masker untuk mencegah penularan infeksi ke sekitarnya. Dan kita yang masih sehat juga dianjurkan pakai masker di musim-musim seperti ini atau bila pergi ke daerah-daerah yang memang berisiko. Masker jadi, juga yang ideal tuh yang sekali pakai buang, atau kan ada tuh masker kain, kan zaman sekarang kan banyak ya dok ya, ada yang sampai 2 hari 3 hari dipakai terus aja nggak dicuci-cuci. Nah itu nempel kan, tetap ada resikonya. Jadi ini supaya jadi perhatian juga nih, karena ada juga nih yang suka kelupaan gitu kan ya. Ya, jadi masker itu yang dianjurkan adalah masker N95. Saya lupa bahwa bisa di googling juga N95. Jadi gitu seperti seperti mangkuk itu, jadi sehingga tidak ada udara yang masuk atau keluar ya. Tapi kalau N95 kita pakai sekali pakai memang buang, tapi cukup mahal harganya. Biasanya hanya digunakan
gunakan di rumah sakit. Untuk masyarakat sehari-hari cukup masker yang disposable itu bisa beli 1 kardus itu ya, yang warna hijau dan putih ya, itu sekarang ada macam-macam warnanya. Ya. Yang standar aja biasanya ini juga dipakai di ruang dokter bedah juga pakai, kita di rumah sakit juga pakai, bisa dipergunakan dan harganya tidak mahal, silakan pakai itu. Yang warnanya hijau di luar, yang putih di dalam. Nggak tertembus ke dalam gitu ya? Cukup lumayan lah ya. Yang ada kawatnya di atas kita rapatkan, kemudian bagian bawah juga dirapatkan. Cukup, dan sekali pakai, sesudah tidak dipakai dibuang, kalau memerlukan lagi ganti lagi yang baru. Iya, dan kalau misalnya lupa bawa masker, kalau bersin atau batuk atau apa, jangan lupa etikanya juga ditutup supaya nggak merugikan orang di sekitarnya juga. Betul, ya dok ya. Iya. Oke, dokter karena waktunya juga ya sayang sekali dok terbatas gitu ya. Jadi closing statement yang bisa dokter sampaikan singkat saja mengenai tema hari ini, khususnya supaya tadi bagus banget kata dokter, jangan panik, jangan panik, jangan panik, tetap tenang, tetap tenang, tetap tenang. Kira-kira seperti apa kesimpulannya, singkat saja dokter. Iya, jadi hari ini intinya adalah waspada, jangan panik tapi tetap waspada. Apa yang bisa kita lakukan adalah mengerti tentang virus corona ini seperti apa, kemudian saring-saring informasi mana yang benar, mana yang hanya isu saja, tidak usah dipedulikan, kemudian menjaga kesehatan tubuh, meningkatkan daya tahan tubuh, pola makan yang baik, aktivitas yang baik, kemudian juga tadi cuci tangan, hand hygiene, kemudian bila bersin atau menderita sakit pakai masker. Iya, tetap waspada ya, jangan lupa ya. Oke dokter, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak, sukses dan berkah selalu untuk dokter Febri ya. Baiklah pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh kru yang tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.